Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ditahan heula aya tasdidnya. Itu langsung haji tapi ditahan haji. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mangawian di dua tilu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil ahillah, tentang hilal-hilal. Ahillah jama dari hilal. Hilal arti asalnya berteriak. Orang Arab dulu kalau ada hilal mereka berteriak mengumumkan sudah masuk tanggal 1, sudah masuk bulan baru. Hilal itu sendiri adalah cahaya tipis pantulan matahari yang kena ke bulan. Bahasa kitanya bulan sabit. Tapi bulan sabit yang awal, ya, kalau bulan sabit kan bisa sampai 5 hari. Bulan sabit yang awal meski yang sangat tipis itu namanya hilal. Qul, jawablah,
hiya hilal itu mawaqitu waktu-waktu, mikot itu ada zamani ada makani. Nah, mikot di sini mikot zamani, waktu-waktu linnasi untuk manusia, wal haji dan ibadah haji. Walaisa dan bukanlah albirru kebaikan itu biang ta'tu kalian datang albuyuta ke rumah min zuhuriha dari belakang rumah, dari pintu belakang. Walakinna akan tetapi albirra kebaikan itu manittaqo yaitu orang yang bertakwa. Waktu dan datangilah albuyuta rumah-rumah kalian min abwabiha dari pintu-pintunya, dari pintu depannya. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun agar kalian bahagia, agar kalian beruntung. Mulai ayat ini sampai ayat-ayat berikutnya, kurang lebih 10 ayat ini akan membahas tentang haji. Memang syariat haji sesudah syariat saum, sebelumnya syariat zakat. Tapi nanti diselingi dulu dengan ayat-ayat tentang perang, juga tentang waktu-waktu perang. Waktu perang itu juga nanti ada waktu-waktu terlarang perang. Waktu terlarang perang itu adalah waktu-waktu untuk haji. Kenapa di ayat-ayat tentang haji disinggung perang? Karena memang syariat haji diturunkan di masa perang dan Nabi sempat batal haji karena terganggu oleh perang. Makanya nanti ada ayatnya fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jadi masa perang, soalnya daerah Makkah, kota Makkah saat itu adalah ibu kota musuh, sarang musuh, pusat pergerakan musuh. Nah, maka dari itu syariat haji ayat-ayatnya disandingkan dengan syariat perang. Demikian juga nanti di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj ayat-ayat tentang haji itu bergandengan, beriringan dengan ayat-ayat tentang perang. Yang kedua, karena persoalan waktu, waktu haji itu harusnya adalah waktu libur perang. Nah, makanya nanti disinggung di ayat-ayat berikutnya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sering licik, waktu yang harusnya libur perang malah mereka melakukan perang dan menggesernya ke bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu di awal ayat ini Allah menjelaskan tentang kepastian waktu yang gak bisa digusar-geser. Memang pertanyaannya berawal dari anil ahillah, tentang hilal. Kenapa hilal itu mulanya tipis lalu melebar membesar, jadi bulan Sapasi, bulan purnama, lalu kembali mengecil kembali dan nanti datang hilal lagi. Sebetulnya pertanyaan itu cocoknya menjelaskan tentang materi bulan, tentang ontologi bulan, Tapi Allah memerintahkan Nabi SAW, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj.
itu adalah petunjuk waktu, itu adalah patokan waktu untuk manusia juga untuk ibadah haji. Di sini jadi adab dalam ilmu, baik bagi yang bertanya termasuk bagi yang menjawab. Dalam adab ilmu kan dibahas tentang adab bertanya juga adab menjawab, bahwa kita bertanya itu harus dalam hal-hal yang penting bagi kita. Jangan bertanya dalam hal-hal yang tidak penting. Ukuran penting dan tidak penting itu adalah agama. Meski dibolehkan ya kita meneliti hal-hal yang menurut agama tidak penting, tapi ada sisi kepentingannya, yaitu untuk bahan tafakur ya, untuk bahan tadabbur, silakan. Tapi tetap hal-hal yang pentingnya tidak diabaikan. Contoh di sini tanya tentang bulan. Memang bertanyanya tentang kenapa bulan kecil kok gede, kemudian mengecil lagi. Itu kan gak penting dengan kaitan agama. Bertanya tentang hakikat bulan, orang mual ke bulan dan kita tidak bisa mengubahnya. Pertanyaan tentang sains itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka Allah mengarahkan kepada Nabi jawab dalam hal konteks ibadahnya. Ini juga jadi ajaran bahwa kalau kita bertanya tentang sesuatu yang kemudian dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan penanya, jangan marah. Berarti nanyana kurang nyambung ya. Dan kemudian diarahkan agar lebih nyambung dengan hal-hal yang penting. Membahas tentang bentuk-bentuk hilal itu bukan persoalan yang penting. Memang kalau tidak tahu akan berdosa, akan menyebabkan kita masuk neraka, akan mempengaruhi ibadah kita, kan enggak ya. Yang paling penting dari hilal itu ya, itu adalah patokan awal, patokan waktu untuk manusia secara keseluruhan, juga untuk ibadah haji. Di sini juga berlaku otoritas. Al-Quran itu bukan kitab sains. Ini nanya tentang sains, ya, tentang IPA. Maka Al-Quran tidak membahas tentang IPA, meskipun Allah tahu apa bulan itu, berapa hari ya mengedari, kenapa jadi sabit, jadi spasi, jadi purnama, karena letak bulan kalau sabit di sini, kalau purnama letak bulannya di sini gitu. Bisa Allah ngejelaskan gitu. Tapi kan kitab Al-Quran bukan otoritasnya di sana. Yang kedua tadi, tidak ada kepentingan bagi kita menjelaskan hal-hal yang detail sains ilmiah karena tidak ada kaitannya dengan ibadah ya. Meski dalam tahap berikutnya sah-sah saja kalau ada ilmuwan meneliti tentang hakikat bulan ya, nepikeun ka jeroanna, bisakah dipakai tempat tinggal dan sebagainya, mangga saja, tapi itu bukan sesuatu yang penting. Jangan mengalahkan sesuatu yang penting. Kalaupun mau diteliti, ujung-ujungnya la ayatil liulil albab ya, untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur itu merenungkan ya, bahwa di balik semua itu ada Allah. Kalau tujuannya ke sana silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau hanya exercise ya, hanya senang saja, hanya ingin tahu saja, lah mau jadi manfaat gitu.
Ilmuwan-ilmuwan yang seperti itu tidak akan menjadi lebih taat kepada Allah, tidak akan menjadi lebih takut kepada Allah. Dan juga meneliti sains itu harus sudah tamat agamanya. Tentu agama dalam wilayah fardu ain. Hari sains diteliti nepikeun ka naliti awannya, neuteu kacabak, naliti banyak hal-hal yang kecil mun di bumi itu di jero pisan. Tapi dia sendiri belum bisa sholat, belum bisa zakat, padahal ciri ilmuwan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi buat apa jadi doktor, jadi profesor kalau ternyata tidak tambah takut kepada Allah. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa waktu itu seharusnya dirujukkan kepada bulan, bukan kepada matahari. Nah, kita tahu ada 2 kalender hari ini. Ada kalender matahari, kalender Masehi. Ada kalender bulan, kalender Hijriah. Dan kalender bulan ini sebetulnya bukan dipakai oleh Islam saja, termasuk oleh Cina dipakai. Di Romawi juga dulu banyak yang pakai. Cuma karena Romawi lebih senang musim, kalau musim memang bagaimana matahari, tidak bagaimana bulan. Contoh kita saum Ramadan pernah mengalami kan, pokoknya dalam siklus 30 tahun saya dulu mengalami saum Ramadan pertama yang saya ingat sebelum SD itu bulan Juni, terus kan majunya mundur Juni, Mei, Januari, Desember. Kita kan pernah mengalaminya Lebaran bentrok jeung Natal, beda 1 hari 2 hari. Terus menurut Aina sudah lewat Juni lagi, sekarang sudah masuk April Ramadan. Itu siklusnya 30 tahun. Jadi lamun geus ngalaman gitu tagis 30 tahun, ngalaman ge sekali deui geus 60 tahun geus beak jatah umur. Kita mengalami Ramadan di bulan hujan, di bulan kemarau mengalami. Tidak selamanya bulan musim kemarau, tidak selamanya musim hujan. Beda jeung nu Natal. 25 Desember salilana pasti musim es, musim dingin. Lain musim hujan deh, musim dingin, musim es. Jadi kalender itu ada kalender matahari, patokannya musim. Ada kalender bulan. Itu patokannya adalah bulan. Nah, Allah menegaskan di sini waktu itu, patokan kalender itu kalau hari ini seharusnya adalah bulan, bukan matahari. Kenapa? Karena memang kalender matahari itu kalender bohongan, gak mungkin akurat. Yang namanya kalender matahari itu 365 sekian jam, 6 jam sekian menit. Jadi lamun aya nu resep merayakan tahun baru Masehi tanggal hiji jam 12 trompet surung, bohong teh acan. Belum sampai 1 tahun. Kurang keneh genep jam. Jadi belum tepat 1 tahun. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Makanya ada tahun kabisat. Tahun kabisat ditambahkan di Februari, bukan tanggal 28 tapi ada bukan 28 hari tapi 29 hari. Itu untuk mengoreksi. Dan kabisat itu nanti ada setiap 100 tahun sekali. Karena meskipun sudah dikabisatkan tetap saja tidak akurat. Makanya ada dulu kalender Gregorian yang kalender Julian. Beda nepikeun ka 11 poe 13 poe jadi mundur. Besok bukan tanggal 21 tapi besok tanggal 1 bulan baru. Nepikeun ka dikoreksi gitu karena memang tidak akurat dan susah akurat. Nah, maka dari itu salah kaprah kalau kita merujukkan kalender kita pada kalender matahari. Anu bener dirujukkan kanu salah.
Kenapa cenah ya nggak ada kepastian kalender Hijriah mah jeung harus ningali hilal segala. Kalender Masehi mah tara robah-robah, ada kalender Masehi mah kaitanna dengan ibadah. Meskipun tidak akurat, disepakati ketidakakuratannya. Jadi ketika kita merujuk kalender Masehi, itu merujuk kalender yang semua sudah tahu ketidakakuratannya atau kebohongannya. Ya contoh bulan Februari 28 memang ayah bulan umurnya 28. Moal ayah. Umur bulan itu 29 sekian hari. Ya. Demikian juga bulan 30 hiji. Moal ayah bulan 30 hiji poe bulan mah temen teu 28 30 dan patokannya Nabi memberikan jelas hilal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, ja'alallah al-ahillata mawaqita linnas. Allah telah menjadikan hilal itu untuk waktu bagi manusia. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi patokannya jelas, kalau terlihat hilal itu tanggal 1. Kalau belum terlihat berarti tanggal 30. Jadi kadang 29, kadang 30. Dan itu patokannya harus jelas, hilal yang terlihat disebut hilal teka tingali. Lamun kakara prediksi ini menurut hitungan sudah ada hilal itu 0,5 derajat, 1 derajat, 2 derajat, bari mustahil katingali, itu bukan hilal. Hilal itu yang harus terlihat. Dan hilal itu kan cahaya. Cahaya itu nggak bisa diprediksi oleh matematik karena tergantung cuaca. Tergantung juga kedekatan posisi matahari dengan bulan. Meskipun ayeuna sudah 2 derajat, kalau terlalu dekat dengan matahari moal katingali serap. Ya, kan pantulan bulan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini gak bisa diprediksi oleh hisab, oleh astronomi. Contoh sederhana, hilal itu kan tergantung cuaca. Aya profesor nupang pinteran nu bisa prediksi cuaca. Google oge nya hujan geus puguh caang disebut hujan. Sore akan hujan cek Google teh. Sebentar lagi akan hujan. Pedah kamari cedeum geuning teu hujan kamari. Jadi komputer nupang pinterna ge teu bisa memprediksi. Maka dari itu pas kalau Nabi memberikan syariat untuk menentukan awal bulan jangan pakai prediksi-prediksi, tingali langsung. Ya, itulah ibadahnya. Dan yang namanya melihat tadi nggak bisa diprediksi oleh kalender. Kalaupun ada kalender Hijriah itu bukan untuk menentukan ibadah, tapi itu mah untuk patokan bisnis, pemerintahan, pendidikan. Ya kan butuh kalender pendidikan setahun ke depan. Kalender pemerintahan misalkan kata Khalifah itu nanti kita rapat bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 2. Patokannya kalender. Ya, bukan tanggal 2 hari Kamis. Kan butuh menentukan. Tiap Kamis, tiap Jumat butuh menentukan tanggal berapa. Itu kalender hanya dipakai buat pemerintahan, buat pendidikan, buat bisnis, ya, merencanakan bisnis, bukan untuk ibadah. Maka ketika kita ibadah kemudian harus mengubah kalender, sudah seharusnya. Jadi jangan patokan ibadah kan dari kalender naga tanggal hiji poe Jumat. Lalu ternyata terlihat hari Kamis, ya geser hari Kamis. Itu sunnahnya. Kalender mah bid'ah. Masa ibadah nuturkeun kanu bid'ah, ibadah mah nuturkeun kanu sunnah. Nah, ini hal-hal yang perlu diluruskan ya terkait pemahaman masyarakat awam yang salah memahami kalender masih macam tara aya robah-robah. Heuda geus disepakati bohongna. Ada sebetulnya yang namanya tahun kabisat. Lalu nanti kabisat per 100 tahun ya. Itu menunjukkan bahwa kalender yang paling tepat itu sebagaimana firman Allah di sini mawaqitul linnas adalah hilal. Mulai koreksi, mulai tahun kabisat. Kalender Hijriah tetap akurat. Kalau disebut tanggal hiji, benar bulan umur hiji. Kalau disebut
bulan ini 29, memang bulan itu usianya 29 hari. Kalau bulan ini disebut misalkan Zulhijjah 30 hari, berarti memang bulannya berusia 30 hari akurat. Demikian juga untuk ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan masuk ke rumah dari belakang, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Ada adat yang dianggap baik di jahiliyah, kan ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa orang jahiliyah itu mengamalkan haji. Dan ini jadi ayat yang pertama bahwa syariat haji jahiliyah itu nanti banyak dinasakh. Di antara syariat haji di jahiliyah itu kalau sedang ihram masuk ke rumah gak boleh dari pintu depan, harus dari pintu belakang. Kalaupun gak ada pintunya, kudu ngabobok khusus, ngajakeun baik, ngabobok khusus. Jadi kalau seandainya di pintu depan nggak boleh masuk pintu depan, ngahajawe nyieun lawang di tukang, ngabobok khusus. Kenapa? Itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah dalam haji. Nah, di sini Allah mengajarkan apa yang sudah jadi prinsip agama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amal kebaikan itu dasarnya harus ada perintah. Kalau tidak ada perintah, ditolak. Maka Allah menegaskan kebaikan itu takwa, bukan bikin syariat-syariat yang jelas dasar hukumnya. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Nah, ini perintah sesudah larangan, maksudnya boleh, bukan wajib. Abdi kan aya 2 panto, panto hareup, panto tukang. Kata Al-Quran juga harus masuk pintu depan, gak boleh masuk pintu belakang, bukan. Ini makan buat membantah larangan sebelumnya. Sebelumnya kan ada asumsi bahwa gak boleh masuk pintu belakang, maka ada perintah. Jadi perintah yang begini bukan perintah wajib, yang sebaliknya haram. Perintah yang begini lil irsyad, menunjukkan boleh. Ya, jadi jangan dipahami juga, oh ini perintah harus masuk pintu depan, gak boleh masuk pintu belakang, tutupnya pintu tukang teh haram. Nggak demikian juga ya. Perintah sesudah sesuatu yang terlarang itu hukumnya mubah, silakan masuk dari pintu depan, tidak apa-apa ya. Dan ini sababun nuzulnya, pernah ketika Nabi ihram ya, kemudian ada tamu ya, Utbah bin Amir, beliau masuk dari pintu depan, keluar juga dari pintu depan. Orang Ansor sama dengan orang Muhajirin itu punya adat nggak boleh masuk dari pintu depan. Maka bertanya, kenapa dari pintu depan? Kata Nabi, memang kenapa? Ya kan nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Nah, turunlah ayat ini, walakinnal birra man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Ini sekaligus tadi pengajaran bahwa syariat ibadah itu dasarnya harus wahyu, bukan cenah orang tua. Demikian juga ini mengajarkan bahwa yang namanya budaya itu harus tunduk kepada syariat ya. Dua Jumat kemarin ya, saya diskusi Zoom di sini tempatnya dengan guru-guru dari SMP SMA Alfa Centauri ya. Temanya tentang islamisasi pendidikan. Ustadz, cenah saya guru seni budaya, gimana cenah ini islamisasinya? Kan dalam budaya harus diajarkan begini, diajarkan begitu ya, harus datang ke Museum Sri Baduga lalu mengajarkan bahwa ini nilai-nilai yang bagus meskipun Hindu gitu. Jadi budaya-budaya Hindu itu harus diapresiasi ya, sebagai bentuk penghargaan budaya, nilai-nilai kearifan lokal istilahnya. Nah, kalau kita mau konsisten dengan islamisasi nggak bisa ya. Budaya itu kemudian semua dianggap unik
dianggap istimewa, dianggap bagus karena ada nilai kesejarahannya, nggak bisa. Nah itulah yang berdosa itu. Siapa dulu yang menggali Borobudur? Geus kita dikubur ku para wali songo deh. Borobudur itu kan dikubur ku wali songo, tadi digali ku Belanda. Dulu nggak ada Borobudur, nggak ada Prambanan. Teu insan magalina. Kenapa? Karena meskipun itu bernilai sejarah, kalau musyrik mah berhala kubur gitu. Kenapa harus dipuja-puja, dipuji-puji? Jadi kita rujuk saja Islam, jangan karena ini budaya, ini adatnya, komodinu kawinan maloba adat. Jangan diajarkan itu kan di pendidikan seni budaya itu diajarkan midodareni nu kararitu teh naon lah. Ya. Dianggap sebagai sesuatu khazanah budaya, itu bisa menarik pariwisata, ya, bisa menjadi income bagi negara, hal-hal yang unik-unik. Maka kita di sini diajarkan budaya itu harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat, tinggalkan saja. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan takwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Jadi bukan persoalan ikut budaya kebahagiaan itu, tapi ikut syariat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa sholatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.